Real Madrid targetkan raja gol Eropa. Liverpool melejit sendirian dibandingkan calon juara lainnya, dan daftar pemain paling kotor di Liga Spanyol. Halo, salam jumpa kembali dengan saya di channel gilabola.com, saluran bola paling menghibur. Tidak pakai lama, segera kita mulai dengan update-update penting untuk Anda semua. 4 pemain pengganti yang jadi raja gol La Liga. 4 pemain ini adalah pemain pengganti. Lebih sering dimasukkan sebagai pemain cadangan daripada starter. Tetapi mereka mencetak gol sama banyaknya atau mungkin bahkan lebih banyak daripada pemain starting 11. Yang pertama adalah Arturo Vidal. 3 gol atas nama pemain Chili ini saat dimasukkan sebagai pemain pengganti. Sudah sejak lama Arturo Vidal tidak dipasang sebagai starter, tapi ia tidak pernah mengecewakan sebagai pemain cadangan. Maxi Gomez Valencia juga mencatatkan 3 gol sebagai pemain pengganti. Maxi Gomez adalah pemain Uruguay berusia 23 tahun, jadi masa depannya sangat cerah. Urutan berikutnya Alexander Isak dari Real Sociedad dengan 4 gol. Kulitnya gelap tapi ia lahir di Stockholm dan memegang kewarganegaraan Swedia. 2 dari 4 gol Isak sebagai pemain pengganti tahu dicetak ke gawang siapa? Real Madrid pada saat perempat final Copa del Rey musim 2019-2020. Angel Rodriguez adalah super sub, mencetak 8 gol sebagai pemain pengganti. Tanda-tanda bahwa dirinya jadi raja gol Getafe sudah terlihat sejak musim pertamanya 2017-2018, mencetak 13 gol. Jadi kalau cuma 8 gol musim ini sih belum ada apa-apanya. Gareth Bale dicuekin tapi enggan pergi. Penyerang Real Madrid Gareth Bale tidak ingin meninggalkan Los Blancos meskipun sudah mulai dicuekin oleh Zinedine Zidane. Sering dirumorkan akan hengkang beberapa musim terakhir, terutama pada musim panas kemarin, tapi Bale pada akhirnya tetap bertahan di Madrid. Situasi yang sepertinya masih akan terus berlangsung musim panas nanti karena sang pemain tetap tidak memiliki niat untuk meninggalkan Santiago Bernabeu. Gareth Bale sering mendapatkan perlakuan yang mengecewakan dari sang pelatih Zinedine Zidane, terutama pada awal musim. Namun Bale tetap ngotot pada pendiriannya. Pemain berusia 31 tahun itu berencana akan terus bertahan bersama Los Blancos sampai dengan kontraknya saat ini berakhir nanti pada Juni 2022. Berdasarkan pernyataan dari sumber terdekat, sang pemain bintang Wales itu merasa tidak ada situasi yang terbaik baginya saat ini selain tetap bersama Real Madrid di Liga Spanyol. Dengan gaji bersih sebesar 252 miliar rupiah per musim, memang sangat sulit bagi banyak tim untuk bisa membayarnya dengan nilai yang sama. Satu-satunya kesempatan paling dekat bagi Bale untuk pindah adalah saat dia menerima tawaran dari klub asal China, Jiangsu Suning. Di sana dia mendapatkan tawaran gaji lebih tinggi lagi dan juga peluang untuk menjadi sosok sentral perkembangan sepak bola di Asia. Tapi transfer itu dibatalkan oleh Real Madrid. Jurgen Klopp sejak kecil sudah jago taktik. Jurgen Klopp ternyata pernah diramalkan akan jadi pelatih sepak bola top bahkan sejak dia masih di sekolah dasar. Jens Haas, teman masa kecil Klopp, ingat betul bagaimana dia berpikir bahwa Klopp suatu hari akan menjadi manajer sepak bola sukses. Saat itu keduanya masih 11 tahun dan sama-sama bermain untuk tim muda klub sepak bola Gladen SV. Suatu hari Klopp dan Haas asik mendengarkan siaran langsung pertandingan Bundesliga klub kesayangan mereka, Stuttgart, melalui radio. Jurgen Klopp muda mulai menganalisa taktik yang akan dimainkan Stuttgart dalam laga tersebut dan ia menyarankan klub itu untuk melakukan beberapa pergantian pemain guna mengubah arah permainan. Ternyata benar apa yang dikatakan Klopp karena beberapa menit kemudian komentator memberitahukan adanya pergantian pemain. Stuttgart melakukan beberapa pergantian pemain dan nama-nama pemain yang baru saja disebutkan Klopp keluar lapangan. Saya kagum dengan pengetahuan dan pemahamannya pada sebuah pertandingan, kata Haas. Kadang-kadang saya pikir saat itu bahwa dia bahkan sudah menjadi seorang pelatih. Atletico Madrid siapkan pemecatan. Atletico Madrid agaknya akan menjadi klub La Liga pertama yang melakukan pemecatan. Bukan terhadap pemain tapi terhadap para pegawai mereka. Sementara para pemain Atletico akan menderita pemotongan gaji, nasib lebih buruk sepertinya akan diderita oleh para pegawai mereka. Sejak Liga Spanyol dihentikan, klub kota Madrid itu telah menutup seluruh toko souvenir mereka, bahkan sudah memberlakukan teleworking atau bekerja dari rumah untuk menjaga kesehatan para pegawainya.
Kini tiba waktunya untuk mengevaluasi langkah tersebut. Atletico pun mengelompokkan para pegawainya dalam 3 kelompok, yaitu para pemain bola profesional di skuad utama, pegawai di layanan customer. Mereka tetap bekerja karena banyak supporter yang menghubungi mereka untuk bertanya soal tiket mereka di pertandingan La Liga berikutnya. Lalu di Atletico juga ada sekelompok pekerja yang saat ini posisinya paling rentan, dan mereka pekerja yang saat ini tidak bisa melakukan apa-apa. Atletico memiliki lebih dari 100 pekerja di berbagai tokonya yang sekarang ditutup demi keamanan mereka sendiri dan demi keselamatan fans. Selain 3 kelompok pegawai itu, ada juga kelompok pekerja yang semakin penting, yakni pelatih fisik, dokter, fisioterapis, dan semua orang yang terlibat dalam latihan dan kegiatan tim serta akademi junior. Jika dihitung-hitung, Atletico saat ini punya karyawan lebih dari 500 orang di seluruh kelompok ini, tapi sekarang tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Terhentinya kompetisi La Liga menyebabkan klub kehilangan pemasukan, tidak ada uang dari tiket pertandingan, tidak ada duit dari siaran televisi, dan tidak ada penjualan merchandise. Selain pemotongan gaji pemain yang memang super besar, hal lain yang harus dilakukan adalah pemecatan. Semoga hal itu tidak terjadi. Sebelum dilanjut, klik dong subscribe, like, dan tendang loncengnya. Liverpool jauh di atas tim Eropa lainnya. Jika semua tim raksasa Eropa dijajarkan, maka Liverpool akan melejit sendirian jauh di atas Juventus dan Barcelona. Memang sudah saatnya dikukuhkan sebagai juara Liga Inggris, lihat saja bedanya. Liverpool sudah mengoleksi 82 poin dan berada pada selisih 25 poin di atas juara bertahan Premier League musim lalu, Manchester City. Tapi bukan hanya di Liga Inggris saja anak-anak Jurgen Klopp menampakkan keunggulan signifikan. Juga di seantero Eropa, Liverpool melejit jauh di antara para calon juara lainnya. Liga Prancis suka diejek sebagai liga rendahan dengan perbedaan kualitas yang terlalu jauh dengan tim-tim lainnya. Tapi bahkan PSG pun hanya bisa mengantongi 68 poin sejauh ini. Beda jauh dengan The Reds 82 poin. Di bawah PSG ada Juventus dari Serie A yang memiliki 63 poin dan kemudian tim kejutan Lazio dengan 62 poin. Dua tim di bawah mereka memperlihatkan perbedaan kualitas yang jauh dibandingkan musim lalu. Barcelona dengan hanya 58 poin dan kemudian skuad Pep Guardiola dengan 57, sebelum di bawahnya Real Madrid dengan 56 poin. Moral dari berita ini adalah apapun yang terjadi dengan musim ini, apakah dilanjutkan atau tidak terkait situasi terkini di Inggris dan Eropa, Liverpool sudah layak dikukuhkan sebagai juara Liga Inggris. Mereka bukan saja memperlihatkan perbedaan kualitas dengan Manchester City selaku juara bertahan Premier League, tapi juga dengan sisa semua tim raksasa lainnya di Eropa. Superioritas PSG atas tim-tim lain di Liga Prancis terlihat dari keunggulan selisih gol yang mencapai plus 51 di atas Liverpool yang hanya plus 45. Dari produktivitas gol dikurangi jumlah gol kebobolan, terlihat bahwa selisih gol besar tidak melulu poin besar. Sebagaimana terlihat dari perolehan poin Bayern Munchen di Bundesliga hanya 55 poin saja. Apapun itu, terlihat jelas keunggulan Liverpool bahkan saat disandingkan dengan tim-tim besar lain di Eropa. Jadi sudah cepat-cepat saja dikasihkan gelar juara Liga Inggris kepada The Reds. Terakhir kali Liverpool merebut gelar juara adalah pada tahun 1990 atau 30 tahun silam. Musim ini terhenti setelah situasi buruk membayangi benua biru dan belum ada tanda-tanda akan melandai. UEFA sudah memundurkan jadwal Piala Eropa ke 2021 demi memberi waktu luang bagi liga-liga domestik untuk menyelesaikan laga-laga mereka. Real Madrid targetkan Raja Gol Eropa. Dengan Karim Benzema dan Luka Jovic tampil mengecewakan, Real Madrid sudah memantapkan diri untuk merebut satu Raja Gol Eropa berusia 19 tahun. Borussia Dortmund akan menghadapi tugas super sulit untuk mempertahankan Erling Haaland setelah Real Madrid bertekad merebut Raja Gol Eropa itu dari BVB, usai menyadari betapa mandulnya lini depan mereka selama beberapa pekan terakhir. Karim Benzema tampil mengejutkan mencetak 16 gol dan 7 assist untuk Real Madrid di semua kompetisi selama paruh pertama musim 2019-2020. Namun, ia kemudian melemah dan hanya mencatatkan 3 gol dan 1 assist sejak akhir Desember 2019 sampai dengan tanggal La Liga dihentikan minggu kedua Maret 2020. Padahal sang striker Prancis itu turun sebagai starter dalam 12 kesempatan
serta 2 kali sebagai pemain pengganti, namun hasratnya mencetak gol sudah menurun drastis. Striker lain yang dimiliki oleh Los Blancos, Luka Jovic, juga tampil mengecewakan dan sudah bukan menjadi pilihan utama Zinedine Zidane lagi. Ia sedang terancam hukuman penjara di negeri asalnya Serbia setelah mengabaikan perintah isolasi mandiri dan tertangkap kamera berada di jalanan kota Belgrade untuk merayakan ulang tahun pacarnya. Buat Real Madrid bukan tugas sulit untuk merebut raja gol Eropa Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Selain nama besar yang dimilikinya di kancah Champions League, Los Blancos juga memiliki hubungan sangat baik dengan super agent Mino Raiola yang mewakili sang pemain Norwegia tersebut. Lebih mengerikan lagi, Mino Raiola sudah menjanjikan akan memberi pemain bintang kepada Real Madrid musim panas nanti. Sementara semua orang berpikir bahwa pemain yang dijanjikan itu adalah Paul Pogba, pilihan yang lebih masuk akal adalah Erling Haaland, mengingat kesulitan yang dimiliki skuad asuhan Zinedine Zidane itu saat ini. Erling Haaland sudah mencatatkan 12 gol dan 1 assist sejak bergabung ke Dortmund dari RB Salzburg pada awal Januari kemarin. Ia mengabaikan Manchester United dan memilih Dortmund dengan alasan akan memperoleh menit permainan lebih banyak dibandingkan tim asuhan oleh Gunnar Solskjaer itu. Raja kartu merah di Liga Spanyol. Inilah daftar pemain paling kotor di Liga Spanyol. Siapa yang sangka bahwa pemegang kartu merah terbanyak di La Liga adalah kapten dari sebuah tim terkenal. 6 kartu merah. Ever Banega, pemain Argentina dengan nama lengkap Ever Maximiliano David Banega ini besar di Valencia sebelum berpetualang ke Sevilla, sempat mencicipi Inter Milan selama semusim tapi tidak cocok dan akhirnya kembali lagi ke Sevilla pada tahun 2017. Gelandang serang ini memegang 6 kartu merah selama karirnya di La Liga. 6 kartu merah berikutnya adalah Facundo Roncaglia. Sama, ini juga pemain Argentina. Juga sama seperti Ever Banega, jebolan Boca Juniors. Di La Liga namanya kurang begitu terkenal. Ia pertama kali ke Eropa melalui klub Espanyol sebagai pemain pinjaman sebelum pindah ke Italia untuk 4 musim dan kembali lagi ke La Liga bersama Celta Vigo, Valencia, dan akhirnya Osasuna sejak tahun 2019. 6 kartu merah atas nama pemain bertahan ini. 6 kartu merah berikutnya Ivan Ramis, yang satu ini pemain Spanyol. Jebolan Real Mallorca dan sempat 3 musim di Wigan Athletic Inggris sebelum kembali lagi ke La Liga melalui Levante dan akhirnya menetap di Eibar. Posisi alamiahnya adalah bek tengah. 6 kartu merah dikibaskan kepadanya. Gerard Piqué diam-diam sudah mengoleksi 7 kartu merah. Gerard Piqué adalah pemain yang setia pada Barcelona meski masa remajanya merupakan jebolan akademi Manchester United. Setelah 4 musim di Old Trafford, bek tengah jangkung ini mencicipi La Liga melalui Real Zaragoza sebelum menetap di Barcelona mulai 2008 sampai dengan sekarang. Sudah 7 kartu merah dikeluarkan atas namanya sepanjang karirnya di La Liga. Fabian Orellana juga 7 kartu merah. Pemain ini berasal dari Chili. Memulai karir seniornya di Italia, pemain 34 tahun ini masuk ke La Liga melalui Granada, kemudian Celta Vigo, Valencia, dan kemudian Eibar. Ia menetap sebagai winger dan sebentar-sebentar striker pula. Jadi sudah ada 2 pemain Eibar raja kartu merah. 7 kartu merah juga diperoleh oleh Victor Sanchez. Pemain Spanyol ini merumput di Espanyol. Tapi sebelum menyeberang ke rival satu kota, ia sebenarnya pernah berseragam jersey Barcelona antara tahun 2006 sampai 2011. Tersingkir dari skuad utama Barcelona, pemain 32 tahun ini menetap di Espanyol sebagai gelandang. Setelah 666 dan 777 kartu merah, pemegang kartu merah berikutnya tahu berapa? 9. Perkenalkan Aritz Aduriz, pemain Athletic Bilbao. Sempat 2 kali dia meninggalkan Bilbao, 2 kali pula kembali ke Estadio San Mamés. Ia seorang striker dan sudah mencatatkan 150 gol di semua kompetisi bagi Bilbao. Tapi untuk mencapai rekor itu dia butuh 9 kartu merah. Dan rekor terbanyak kartu merah adalah Sergio Ramos, kapten Real Madrid. Ini bukan saja rekor kartu merah terbanyak bagi seorang pemain yang masih aktif bermain, tapi juga rekor kartu merah terbanyak sepanjang sejarah. Sepertinya tidak akan terpecahkan dalam waktu beberapa tahun, baik di La Liga maupun kompetisi Liga Elit Eropa lainnya. Sergio Ramos Garcia, nama lengkapnya dengan Garcia merupakan nama fam ibunya, adalah bek tengah yang tidak tergantikan di Real Madrid
dan sudah mengabdi bagi tim ibu kota Spanyol itu sejak tahun 2005. Jangan lupa dong klik subscribe, like, dan tendang keras-keras loncengnya. Sampai jumpa lagi pada video-video gilabola.com berikutnya.